Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran keperawatan keluarga dengan tema tren dan isu keperawatan keluarga global, nasional, dan regional. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng supaya jika ada video pembelajaran baru kalian dapat notifikasi dan segera menyaksikannya. Dan jangan lupa pula untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video pembelajaran ini nanti dapat bermanfaat. Puji syukur kehadirat Allah SWT, ya, kita diberikan kesehatan sehingga saya bisa membuat video pembelajaran ini dan kalian bisa menyaksikan video pembelajarannya. Langsung saja kita bahas tren dan isu keperawatan keluarga. Sebelum kita ke tren dan isu keperawatan keluarga, sedikit review dan memang perlu diulang bahwa keperawatan keluarga adalah serangkaian kegiatan praktek keperawatan kepada keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan keluarga dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan keluarga. Yang mana di sini keberhasilan keperawatan di rumah sakit dapat menjadi sia-sia jika tidak dilanjutkan oleh keluarga di rumah, sehingga keluarga ini sebagai titik sentral pelayanan kesehatan, karena keluarga yang sehat akan memiliki keluarga yang sehat dan mewujudkan masyarakat yang sehat. Maka dari itu, asuhan keperawatan yang diberikan berdasarkan pada masalah kesehatan dari setiap anggota keluarga, yang nantinya di sini tidak hanya anggota keluarga saja yang diberikan asuhan keperawatan, tetapi seluruh anggota keluarga yang diberikan asuhan keperawatan. Kita bahas terlebih dahulu pengertian tren dan isu. Yang dimaksud dengan tren adalah sesuatu yang sedang booming, aktual, dan sedang hangat diperbincangkan. Sedangkan isu adalah suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang, menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, hukum, pembangunan nasional, bencana alam, kematian, ataupun tentang krisis. Ini adalah pengertian dasar dari tren dan isu. Kita masuk ke pengertian tren dan isu keperawatan keluarga. Tren dan isu keperawatan keluarga adalah sesuatu yang booming, aktual, dan sedang hangat diperbincangkan, serta desas-desus dalam ruang lingkup keperawatan keluarga. Maka dari itu, nanti penekanan-penekanan apa saja yang perlu dibahas di dalam tren dan isu keperawatan keluarga. Tren dan isu keperawatan keluarga secara global perlu ditekankan bahwa dunia ini tanpa batas atau bisa dikatakan global village. Sikap dan pola perilaku keluarga ini juga harus bisa menjadi perhatian kita sebagai seorang perawat, dan penekanan pada kemajuan dan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin global. Maka dari itu tidak ada alasan untuk tidak mengetahui, dan masyarakat sekarang pun sangat mudah sekali untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, karena dengan berkembangnya teknologi maka semakin mudah untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga penyebarannya juga akan semakin luas. Kemajuan teknologi di bidang transportasi ini juga harus kita ketahui. Pemerintah sekarang sudah memfasilitasi mobil sehat, jadi paling tidak di sini setiap desa ada mobil sehat, sehingga tidak ada alasan untuk masyarakat tidak bisa mencapai, tidak bisa datang ke pelayanan kesehatan apabila ada anggota keluarganya yang sakit, karena pemerintah sudah memfasilitasi setiap desa untuk ada transportasi mobil sehat. Kemudian tingkat mobilisasi penduduk yang tinggi, karena kesadaran masyarakat untuk meningkatkan derajat ekonomi juga semakin meningkat, sehingga mobilisasi penduduk juga semakin tinggi, sehingga diikuti dengan faktor-faktor risiko yang mungkin akan terjadi pada masyarakat. Migrasi yang besar-besaran ini juga pengaruh dari kesadaran terhadap peningkatan kondisi ekonomi daripada masyarakat, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap interaksi keluarga yang berubah.
serta standar kualitas yang semakin diperhatikan, persaingan yang ketat, kemudian sekolah-sekolah yang mengutamakan kualitas pendidikan, ya, kemudian kompetisi global di bidang penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan kesehatan menuntut standar profesionalitas keperawatan yang tinggi. Maka dari itu, di sini kesadaran masyarakat terhadap kesehatan juga cukup tinggi. Masyarakat juga sadar diri tentang kualitas dari pelayanan kesehatan. Maka dari itu, di bidang pendidikan keperawatan juga di sini standar kualitas pendidikan juga akan semakin meningkat. Sedangkan untuk tren dan isu nasional ini semakin tinggi tuntutan profesionalitas pelayanan kesehatan, maka dari itu diperlukan penerapan desentralisasi yang juga melibatkan bidang kesehatan serta peran dan serta masyarakat yang semakin tinggi dalam bidang kesehatan. Nah, ini karena sangat penting sekali peran serta masyarakat di dalam peningkatan derajat kesehatan. Kemudian munculnya perhatian dari pihak pemerintah mengenai masalah kesehatan masyarakat, bantuan bagi keluarga miskin. Jadi banyak sekali bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan tujuan untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan. Selain itu juga ada asuransi kesehatan lainnya bagi keluarga yang tidak mampu. Jadi pemerintah juga sudah memberikan BPJS kesehatan bagi keluarga yang tidak mampu, sehingga masyarakat yang tidak mampu pun mempunyai hak untuk meningkatkan derajat kesehatannya, mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rendahnya minat perawat untuk bekerja sebagai perawat keluarga akibat sistem yang belum berkembang, karena di sini memang belum begitu memasyarakat tentang asuhan keperawatan keluarga, karena di dalam keperawatan keluarga sendiri belum berkembang, tetapi Departemen Kesehatan sudah menyusun pedoman pelayanan keperawatan keluarga dan model keperawatan keluarga di rumah, tapi perlu disosialisasikan. Pemerintah sudah mempunyai program tentang keperawatan keluarga, tetapi di sini pelaksanaannya adalah dilaksanakan di pelayanan kesehatan tingkat pertama, sehingga nanti di dalam pelaksanaan lebih mengarah ke survei kesehatan. Padahal di dalam asuhan keperawatan keluarga di sini adalah bukan survei kesehatan, tapi memberikan asuhan keperawatan keluarga. Nah, maka dari itu sangat penting sekali untuk disosialisasikan pedoman pelayanan keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga ini dianggap kurang menantang, ya, sehingga dapat menurunkan minat daripada perawat untuk memberikan asuhan keperawatan keluarga. Secara geografis Indonesia ini sangat luas, namun tidak ditunjang dengan fasilitas. Kerjasama lintas program dan lintas sektor juga belum memadai, dan model pelayanan juga belum mendukung peranan aktif pada semua profesi. Tren dan isu keperawatan keluarga dalam aspek pelayanan keperawatan ini adalah penghargaan dan reward yang dirasakan masih kurang bagi para tenaga kesehatan. Kemudian pelayanan kesehatan yang diberikan sebagian besar masih bersifat pasif, masih tingginya biaya pengobatan. Kemudian pelayanan keperawatan keluarga yang belum berkembang meskipun telah disusun pedoman pelayanan keluarga namun belum disosialisasikan secara umum. Kemudian rendahnya minat perawat untuk bekerja dengan keluarga akibat sistem yang belum berkembang serta semakin tingginya tuntutan profesionalitas pelayanan kesehatan. Maka dari ini, dari aspek-aspek pelayanan keperawatan ini juga semakin meningkat karena semakin tingginya kesadaran masyarakat di dalam pentingnya kesehatan. Maka dari itu pelayanan keperawatan, utamanya pada pelayanan keperawatan langsung keperawatan keluarga juga harus semakin ditingkatkan. Dengan adanya kondisi geografis Indonesia ini perlu kita ingat sangat luas sekali, namun belum ditunjang dengan fasilitas transportasi yang cukup. Walaupun di sini ya pemerintah sudah berupaya untuk memberikan fasilitas umum, setiap satu desa ada mobil sehat, sehingga nanti harapannya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak dapat datang ke pelayanan kesehatan dengan alasan transportasi.
Kemudian kerjasama program lintas sektoral ini belum memadai, dengan adanya model pelayanan belum mendukung peran aktif pada semua profesi. Kemudian penerapan desentralisasi yang melibatkan bidang kesehatan serta peran serta masyarakat yang semakin tinggi dalam bidang kesehatan. Sedangkan untuk tren dan isu keperawatan keluarga dalam aspek pendidikan keperawatan, ini lahan praktek yang sangat terbatas karena memang belum maraknya ya lahan-lahan praktek yang fokus pada asuhan keperawatan keluarga. Sarana dan prasarana pendidikan juga terbatas, rasio pengajar dan mahasiswa yang tidak seimbang, tetapi di sini sudah semakin meningkatnya sumber daya manusia sehingga di sini untuk mengurangi tidak seimbangnya rasio pengajar sama mahasiswa, karena sekarang sudah banyak sekali tenaga-tenaga pengajar dengan sumber daya manusia yang tinggi. Kemudian keterlibatan berbagai profesi selama menjalani pendidikan juga kurang. Penelitian terkait pengembangan dan model keperawatan keluarga juga masih terbatas. Di sini penelitian-penelitian yang berkaitan dengan keperawatan keluarga juga masih sangat sedikit sekali di dalam pengembangan model keperawatan keluarga. Tren dan isu keperawatan keluarga dalam aspek profesi keperawatan ini standar kompetensi belum disosialisasikan, sumber daya tenaga kesehatan yang belum dapat bersaing secara global, belum adanya perawat keluarga secara khusus karena memang spesialisasinya di sini belum ada, kemudian belum ada model pelayanan yang dapat menjadi acuan, maka dari itu diperlukan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk model pelayanan, khususnya adalah model keperawatan keluarga. Kemudian kompetensi berbagai jenjang pendidikan ini tidak terbatas, pengetahuan dan keterampilan perawat yang masih perlu ditingkatkan berkaitan dengan asuhan keperawatan keluarga. Peranan profesi di masa depan dituntut lebih banyak dan perlu pengawal dan pelaksanaan undang-undang praktek keperawatan serta penghargaan dan reward yang dirasakan masih kurang bagi para perawat, khususnya adalah untuk asuhan keperawatan keluarga. Mungkin kedepannya di sini jika sudah ada model-model asuhan keperawatan keluarga yang bisa diterima di masyarakat, khususnya adalah bisa diterima secara nalar bagi pemangku kebijakan, nanti kedepannya juga akan mendapatkan penghargaan atau reward di dalam pemberian asuhan keperawatan keluarga. Agar pelayanan kesehatan yang diberikan dapat diterima oleh keluarga, maka di sini harus mengerti dan memahami tipe dan struktur keluarga, karena ini nanti yang akan menentukan asuhan keperawatan keluarga apa yang harus kita tekankan di dalam keluarga tersebut. Kemudian tingkat pencapaian keluarga dalam melakukan fungsinya serta memahami setiap tahap perkembangan dan tugas perkembangan keluarga. Tiga hal ini sebelum kita fokus ke dalam pengkajian asuhan keperawatan keluarga, hal ini harus kita pahami terlebih dahulu karena ini nanti yang akan menentukan implementasi apa yang tepat di dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga. Cukup sekian di dalam pembahasan tren dan isu asuhan keperawatan keluarga. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng serta share ke teman-teman kalian. Semoga dapat bermanfaat video pembelajaran ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.